Shalom saudara, saya akan berbagi mengenai Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang akan kita beritakan di khotbah pada hari Minggu ini. Nah, yang pertama, narasi tentang pemberian makan 5.000 orang ini dicatat oleh keempat penulis Injil. Itu adalah sesuatu yang spektakuler ya, sesuatu yang sangat bernilai bagi kita sehingga kita bisa melihat, memandang narasi ini secara lengkap. Dan ketiga daripada penulis Injil sinoptik itu konsisten menempatkan bagian ini persis setelah informasi mengenai pemenggalan kepala Yohanes Sang Pembaptis. Makanya tidak heran di Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14 itu dia memberikan kita informasi tentang usaha dari Yesus untuk menyingkir dari tempat itu. Saya bacakan misalnya, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus sudah tahu bagaimana perasaannya Herodes kepada dirinya, karena memang Lukas itu secara eksplisit ya mengungkapkan bagaimana perasaan Herodes kepada Yesus ini. Saya bacakan misalnya Lukas pasal 9 ayat 9. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Jadi jelas bagi kita ya, Yohanes Sang Pembaptis itu sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan Herodes memiliki rasa yang sama terhadap Yesus itu seperti bagaimana perasaannya terhadap Yohanes. Karena apa? Karena sama-sama ya, Yohanes Sang Pembaptis baik dan Yesus juga adalah orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, terutama terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Herodes ini. Nah, maka Yesus setelah dia tahu akan informasi itu bahwa Herodes itu punya rasa yang persis sama dengan apa yang dia punya terhadap Yohanes Sang Pembaptis, maka Yesus menyingkirkan diri ya, atau berusaha untuk menyingkir dari daerah itu. Nah saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus takut dengan penderitaan, Yesus takut dengan kematian, enggak. Toh nanti kan dia akan jalani penderitaan dan kematian itu. Nah kenapa dia menghindar? Karena memang belum waktunya ya, belum waktunya. Jadi beri dulu waktu dan ruang bagi Yesus untuk melayani. Nanti setelah dia tuntas untuk melayani, maka penderitaan bahkan kematian itu pasti akan dia alami. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bahwa inti daripada narasi ini sebenarnya banyak orang itu memikirkan tentang bagaimana Allah menyediakan makanan dan minuman dan segala kebutuhan. Saya secara pribadi kok nggak concern di arah itu ya. Kenapa? Karena memang kita udah tahu itu bahwa memang Allah ya, Tuhanlah yang menyediakan segala kebutuhan umat manusia, apakah itu makanan, apakah itu minuman. Orang semua sudah tahu itu. Tetapi sebenarnya teks ini berbicara jauh lebih dalam daripada hanya sebatas di level itu. Apa yang ingin menjadi poinnya di sini? Nah, saya mau ungkapkan ini. Begini saudara, bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu ketika dia ambil 5 roti dan 2 ikan itu lalu diberi kepada banyak orang, sebanyak 5.000 orang laki-laki katanya di situ ya. Jadi banyak para penafsir itu berkata bahwa jumlahnya itu sebenarnya bukan hanya 5.000, itu kan hanya laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi itu bisa ditafsir, bisa mungkin malah 10.000 lebih, bisa mencapai 12.000 atau 15.000 malah. Nah, fokusnya bukan soal spektakulernya apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Benar memang itu sesuatu yang heboh ya. Kalau di zaman ini pasti itu adalah sesuatu kejadian yang sangat viral di mana-mana. Bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan itu boleh menjadi makanan bagi orang banyak. Bahkan dikatakan di situ adalah sampai mereka itu kenyang dan sampai ada 12 bakul sisa daripada roti dan ikan itu. Itu sesuatu yang spektakuler besar. Tetapi di tempat lain juga Yesus melakukan hal-hal yang spektakuler. Bukankah spektakuler juga misalnya air berubah menjadi anggur?
Bukankah sesuatu yang spektakuler, orang yang sudah 12 tahun pendarahan itu nggak ada obatnya lalu tiba-tiba sembuh? Bukankah spektakuler 10 orang kusta itu boleh disembuhkan dalam sekejap? Bukankah lebih spektakuler itu Lazarus yang sudah mati lalu dibangkitkan? Semua spektakuler. Tetapi fokus dalam nats ini atau berita ini, narasi yang kita baca ini mengenai bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Tetapi kita harus melihat siapa Yesus ini. Itu kan pertanyaannya. Herodes sendiri itu penasaran siapa orang ini, siapa gerangan ini. Itu pertanyaan Herodes tadi yang kita tahu di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-9. Jadi pertanyaan tentang siapa Yesus ini, inilah yang menjadi fokusnya itu. Siapa orang ini? Apakah dia hanya sekedar pengajar biasa? Apakah dia hanya sekedar pengajar yang karismatik? Apakah dia seorang pengajar yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang besar seperti itu? Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ada penekanan sebenarnya pada tulisannya Matius tentang Yesus ini. Itu saya mengajak kita untuk fokus di ayat 19. Saya bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ada 2 hal yang sedang digambarkan di situ atau yang sedang didistribusikan informasi bagi kita melalui apa yang dicatat oleh Matius itu. Menengadah ke langit itu kan sebagai sebuah tindakan menunjukkan dirinya betapa dia bergantung kepada Sang Bapa. Ya, betapa dia bergantung kepada Bapa. Karena dia adalah anak Allah. Anak Allah yang tunggal yang diutus ke dalam dunia ini. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sang Logos itu, Sang Firman itu yang sudah datang ke dalam dunia, berinkarnasi di dalam dunia ini. Menjadi daging, mengambil rupa manusia. Dan itulah Yesus Kristus itu. Sekali lagi, pribadi kedua Sang Logos dari Allah Tritunggal itu mengambil daging, berinkarnasi. Itulah Yesus Kristus itu. Jadi di sini kita diberitahu, ditunjukkan kepada kita bahwa dia adalah seorang anak Allah yang penuh dengan segala ketaatan kepada Bapa. Jadi yang ditunjukkan di sini Bapak Ibu itu relasi kebapaan dan keanakan ini. Inilah gambaran yang sebenarnya diharapkan bagi orang-orang Kristen juga. Mereka memiliki relasi seperti itu dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ini. Sebagai ayah dan anak harus punya relasi yang seperti ini. Anak itu punya ketaatan penuh kepada bapaknya. Nah, Yesus menunjukkan itu, keanakan itu. Dia sebagai anak Allah, dia bergantung penuh kepada Allah di dalam kepatutan dan di dalam ketaatannya yang seutuhnya itu. Makanya dikatakan di situ dia menengadah ke langit. Yang kedua, dia di situ katakan di ayat 19 itu, lalu mengucap berkat. Nah, ini posisi yang kedua ini perlu kita kaji lagi nih, perlu kita pelajari lagi. Apa maksudnya itu? Kenapa dia mampu mengucap berkat? Kenapa dia seperti punya otoritas, seperti punya kuasa untuk mengucapkan berkat, memberikan berkat kepada orang banyak itu? Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berkuasa. Dia bukan hanya pengajar biasa yang karismatik, yang punya power, yang punya kuasa. Dia adalah Allah sendiri yang memiliki hak untuk memberkati banyak orang. Jadi situ dikatakan kan, mengucap berkat. Artinya dari dalam dirinya sendiri itu dia mampu memberikan berkat kepada orang banyak. Ya, jadi dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sebagai anak di situ. Lalu yang kedua bahwa dia menunjukkan bahwa dia sendiri yang adalah Allah sendiri, punya otoritas, punya wibawa, punya kuasa untuk memberkati semua orang. Nah, jadi para penulis daripada Injil ini memberikan kita informasi itu secara vulgar ya. Dan kita tinggal mencermatinya, menangkapnya, dan mengamininya di dalam hidup ini. Yesus Kristus itu adalah bukan hanya sekedar pembuat mujizat loh ya. Seperti banyak orang sekarang itu gila-gila akan mujizat. Tergila-gila akan mujizat. Kita lupa bahwa ada esensi yang lebih dalam daripada mujizat-mujizat itu. Apa itu? Tentang siapa dia, siapa Yesus Kristus ini.
Dia anak Allah yang penuh ketaatan kepada Bapaknya, dan dia juga sendiri adalah Allah sendiri yang punya otoritas wibawa untuk memberkati banyak orang. Apa yang terjadi? Roti yang 5 itu dan ikan yang hanya 2 itu bisa memberkati banyak orang. 5.000 orang laki-laki itu bukan jumlah yang sedikit. Saudara, saya pernah pengalaman ya menjamu orang yang itu hanya seratusan ya, seratusan. Dan itu kita udah keteteran ya. Apalagi kalau misalnya ribuan jumlahnya ini. Makanya tidak heran para murid itu suruh orang-orang itu, maunya mereka bilang kepada Yesus, bagaimana kalau orang-orang ini biar mereka pergi beli makan. Gimana bisa membiayai, bagaimana bisa menyediakan makanan konsumsi bagi orang-orang ini, terlalu banyak. Tapi Yesus ini adalah menunjukkan otoritasnya di situ, dan sekalian juga adalah perhatiannya, bagaimana kepeduliannya terhadap orang banyak ini. Jadi ketika para murid itu meminta kepadanya, gimana ini guru, biarlah mereka pergi mencari makanan sendiri. Dan Yesus tidak sepemahaman seperti para muridnya. Dia memberikan mereka perintah, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Kamu harus beri mereka kebutuhan itu. Lalu para murid itu kan keteteran, bagaimana? Dari mana biaya? Dari mana makanan yang sebanyak itu? Dan Yesus sekali lagi sedang menunjukkan siapa dirinya. Bahwa dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya imam, dia bukan hanya raja, tapi dia adalah Tuhan Allah sendiri yang punya otoritas, yang punya wibawa, yang punya kuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup daripada manusia. Baik itu kebutuhan fisiknya mereka, dan apalagi adalah kebutuhan yang lebih besar lagi adalah kebutuhan rohaninya kita. Apa itu? Karena kita ini terkekang oleh kuasa dosa. Kuasa dosa itu akan membawa kita kepada maut. Dan Yesus Kristus memberikan kita jalan penyelamatan bagi itu. Yaitu ketika dia harus mati di atas kayu salib. Memberikan dirinya di atas kayu salib. Berkorban di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Yang terakhir, orang-orang itu menikmati berkat itu dengan kenyang, bahkan berlimpah, ada 12 bakul sisanya lebih. Dan sebenarnya itu memberikan semacam jaminan kepada orang-orang ini. Ya, para pendengar, para pendatang, para penikmat daripada ajaran Yesus pada waktu itu. Bahwa ini loh, kehidupan itu murni, benar-benar itu ada di dalam genggaman Sang Kristus ini. Itu hal yang lebih besar sebenarnya Bapak Ibu, daripada sekedar mencukupkan segala kebutuhan itu. Jadi kita harus tahu tentang siapa Yesus yang kita kenal. Kita harus tahu tentang siapa Yesus yang kita sembah. Kita sebagai orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Percayalah kepada Yesus yang seperti itu. Mantapkanlah imanmu di dalam Dia. Karena dasar daripada iman Kristen itu adalah Kristus sendiri. Yang menjadi patokan, yang menjadi teladan, yang menjadi panutan, yang menjadi tempat kita bersandar dan tempatnya kita berpegang. Itu hanyalah kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, yang telah menyatakan cinta kasih akan dunia ini. Saudara mau untuk menerima belas kasihnya itu, bukan hanya kebutuhan jasmanimu, tapi kebutuhan tentang penyelamatan dirimu dari maut itu. Itulah yang perlu engkau pikirkan sekarang ini. Jangan tunda waktumu, terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kemurahan itu. Tuhan memberkati. Amin.